konseling postmodern. Post artinya sesudah, modern artinya mutakhir. Ini postmodern artinya berakhirnya masa modern. Pencetusnya ada Arnold Federico Dionis. Awalnya ada kritik atas kegagalan manusia modern menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif, dan berkeadilan sosial. Di sini dianggapnya terapis sebagai ahli itu awalnya kan terapis dianggap sebagai ahli. Nah, kalau di postmodern ini kebalikannya, konseli yang dianggap sebagai ahli. Anak-anak postmodern tidak suka digurui, tapi suka mencari sendiri, karena tahu sendiri ya sekarang ada internet. Jadi bersama-sama mencari solusi. Transdisiplin ilmu, ini ada ilmu filsafat, psikologi, bahasa, pendidikan, antropologi, dan sejarah. Jadi ini merupakan konseling yang meliputi transdisiplin ilmu. Pendirinya, untuk tadi kan pendiri pemikiran postmodern. Kalau ini pendiri terapi postmodern ada Bert Scherzer, Michael White, David Epstein. Kepribadian menurut konseling postmodern, kompetensi manusia lebih penting daripada ketidakmampuan. Manusia mampu membangun solusi atas masalahnya. Pendekatan konseling postmodern yang paling terkenal ini ada sistem bahasa kolaboratif, berfokus terapi singkat, berorientasi solusi terapi atau solution focus therapy atau disingkat SFBT. Jadi ada bahasanya SFBT itu ada beberapa penggunaan bahasa yang berbeda, tapi terkenalnya SFBT atau Solution Focus Brief Therapy, dan ada pendekatan narasi terapi. Di sini saya tidak banyak menjelaskan bagaimana konselingnya karena di SFBT ada pembahasan sendiri. Lalu kontribusinya, ini karakteristik dari praktisi yang non patologis maksudnya tidak, kalau patologi itu kan masalah kejiwaan yang parah ya, dan ini yang bersifat tidak masalah kejiwaan. Jadi yang sehat dengan konstruksionis sosial, solusi fokus atau orientasi naratif ini memberikan kontribusi besar bagi profesi konseling. Kemudian keringkasan adalah daya tarik utama SFBT. Hasil studi di Pusat Brief Terapi Keluarga melaporkan bahwa 91% dari konseli yang menghadiri sesi 4 atau lebih, ya bisa sampai 5 sesi konseling, ini efektif mencapai tujuan konseling. Studi yang singkat dibandingkan terapi dengan terapi yang jangka panjang ini tidak menemukan perbedaan ternyata. Jadi yang panjang sama yang pendek gak ada bedanya, sama-sama efektif. Kenapa enggak untuk pakai yang singkat? Kekurangannya, postmodern yang sangat semangat mempromosikan narasi kecil ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Maksudnya banyak hal-hal yang dimanipulasi di dalam konseling naratif. Postmodern tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Postmodern menuntut untuk menyingkirkan cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Ini di konseling naratif. Pada asumsi klien sebagai ahli, ini membuat ada kemungkinan akan menimbulkan kurangnya kepercayaan pada konselor. Untuk menghindarinya, terapis menggunakan solution focus atau orientasi naratif pada konseli bahwa ia memiliki keahlian dalam proses terapi. Jadi ini keahlian konseling dalam proses terapi, tetapi konseli tidak langsung terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan tujuan mereka. Nah, ini jadi maksudnya dalam menyelesaikan masalah konseli, solusinya ya dari konseli sendiri, bukan dari konselor. Nah, karena yang ahli dalam hidup konseli, di hidupnya ya konseli sendiri itu. Jadi, dan ini tidak cocok untuk masalah psikopatologis yang parah. Patologis ini penyakit, psiko ini psikis ya, penyakit psikis yang parah. Jadi untuk cocoknya untuk masalah konseling keluarga, konseling anak, konseling remaja yang itu kehidupannya di sehari-hari. Nah, ini daftar pusakanya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.